Kisah ini adalah sebuah kisah cerita horor yang diangkat dari kisah nyata, dan cerita ini berjudul Lahan Angker Mencari Tuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jack. Saya memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa saya sebut kecil-kecilan? Karena saya hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk saya bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepat. Jadi duit saya bisa cepat balik. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Alkisah, saya hendak membangun klaster di sebuah wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jati Asih yang melihat ini pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya Jati Asih ke Cikunir. Nah, di area situ ada lahan seluas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu gak pernah berbuah. Saya membeli lahan ini sejak tahun 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jati Asih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol Jati Bening. Ke arah selatan, berjumpa dengan tol JORR yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin, kalau saya bikin klaster, sudah pasti langsung full bucket karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak saya kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa dipahami. Pakai logika. Jadi awalnya saya bertemu tanah ini. Jadi awal mula saya bertemu tanah ini, saya tuh lagi jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget sih. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Saya parkir mobil di pinggir dekat lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, saya celingak-celinguk. Gak satupun warga bisa saya mintai keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya, gak mungkin juga kalau saya gedor-gedor. Udah malam pula, takutnya gak sopan. Saya melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Saya ambil senter di mobil, tapi cahaya senter punya saya gak bisa menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter saya kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter. Bukanlah sombong, tapi maksudnya senter itu seolah gak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan kebun tersebut. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter saya mati. Jujur aja, saya langsung merasa merinding saat senter saya gak bisa nyala. Jantung saya deg-degan gak karuan. Dan saya baca-baca doa semampu saya. Tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, auto deh. Kayaknya doa saya gak kepake. Masih merinding dan deg-degan. Sesaat saya hendak memutuskan naik mobil dan cabut. Dari kejauhan,
Sayup-sayup saya mendengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah ketakutan saya sedikit mereda. Sekalian saya mau beli nasi goreng, walau gak lapar-lapar banget sih. Tapi saya mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari saya. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan banget ya. Di saat saya butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mending saya samperin deh. Permisi Pak, saya Jack. Saya dari Tebet. Maaf mengganggu. Saya mau cari lahan untuk ngebangun klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Saya nunjuk ke arah lahan gelap itu. Kira-kira siapa yang punya? Ya sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi saya dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngelihat peristiwa itu, saya langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres. Dan saya gak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam. Atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu. Ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, saya jadi gak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran di depan TV, malah nerima tamu. Nggak usah Pak, gak apa-apa. Takutnya ngerepotin, kata saya. Gak apa-apa, mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya Pak, lanjut saya dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung. Ah, bodo amat deh. Saya melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Saya gak ngerti gunanya apaan. Cuma unik aja sih buat saya. Siapa juga yang mau ngaca di situ, ya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja, kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi, badannya agak gemuk, dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur, maaf nih, cuma air putih, ujar Pak Dudung. Jangan repot-repot Pak, kata saya. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil, lalu membayarnya, dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin, duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung sambil nyengir. Saya ikutan nyengir sambil bilang gak usah repot-repot sekali lagi. Tukang nasi itu berlalu, kembali keliling barangkali. Sekarang di hadapan saya cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, saya salting lagi. Lalu Pak Dudung menatap saya dengan tajam. Adek sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipicingkan. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak, kata saya. Kenapa kesini malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya saya sudah sejak siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni. Tapi baru ketemu malam ini lantaran nanya-nanya. Wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya? Akhirnya pencarian saya hari itu untuk sementara berhenti di Cikunir. Saya ceritain semuanya ke Pak Dudung. Lama banget kalau ditulis di sini nih. Kalau diceritain. Pak Dudung mengangguk-angguk. Jadi gini dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu. Udah jutaan orang, jutaan pengembang.
Tapi percayalah, gak satu pun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adek lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung. Serius, saya agak merinding sih. Tapi demi bisnis, saya gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah saya beli ada kok cerita kayak gini. Tapi semuanya berakhir dengan baik. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan tetap ingin membangunnya, tidak apa-apa. Yang punya namanya Pak Haji. Saya bisa pertemukan adik sama dia kalau mau. Dengan pemilik langsungnya. Tapi belum tahu ya dijual atau tidak. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP jadul miliknya dan mencari nomor kontak Pak Haji. Saya segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Pak Haji besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung saja saya pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Esok siang, sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat, saya menelpon Pak Haji. Semesta udah kayak mendukung saya banget. Langsung diangkat dong teleponnya dari saya. Permisi Pak, dengan Pak Haji, saya Jack. Saya semalam lihat tanah di Cikunir. Bla 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 bla. Saya niat mau beli. Kira-kira dijual gak Pak? Dari seberang telepon, Pak Haji langsung menyuruh saya menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Pak Haji juga sama-sama pengembang kayak saya. Tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan-lahan gede juga pabrik. Setelah Pak Haji memberikan alamatnya, saya langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Saya sampai di Bandung sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga nyari-nyari alamat Pak Haji di Cicadas, Bandung. Dia menyambut saya dan langsung mempersilahkan saya untuk duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kesini datang jauh-jauh dari Jakarta. Kasihan datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Pak Haji. Kali ini saya cuma nyengir karena memang saya lapar banget. Sementara menunggu makanan, Pak Haji ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkan saya untuk makan. Kami makan bareng. Mesra banget dah, elah. Kelar menyantap nasi dan juga ayam goreng tepung, Pak Haji mulai tanya kenapa saya tertarik dengan lahannya. Belum juga saya jawab. Dia nanya lagi, apakah saya sudah tahu sejarah lahan tersebut? Tanya dari Pak Haji. Saya cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Pak Haji cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, saya tetap menasir lahan tersebut dan saya yakin bakal untung gede. Pak Haji cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur, dan kuburan? Tanya Pak Haji. Saya menggeleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu soal itu. Lagi pula saya datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya. Dedaunan pohon dan semak-semak yang berjejer rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyanya lagi. Saya mengangguk. Peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas biar lahan ini jadi milik gue dulu. Senyum Pak Haji berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lainnya. Lalu kembali ke ruangan tamu sudah membawa sertifikat tanah. Bayar saja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang saya kerahkan, truk-truk, semua gak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut
truk besar karena gak bisa nyala lagi, cerita Pak Haji. Saya jadi agak-agak ragu jadinya. Tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepat banget. Pak Haji benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk saya bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertahanan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik Jack. Ngapain kalau gak niat beli jauh-jauh sampai ke sini? Bawa aja dulu, verifikasi udah selesai, tinggal bayar setengah. Adek bisa langsung ganti nama. Ujar Pak Haji lagi. Buset, saya makin semangat. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nanti. Ya, lahan itu sudah sepenuhnya menjadi milik saya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di Jumat Oktober 2017, saya habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumahnya kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur dan kamar mandi. Saya masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak saya merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir saya. Saya segera beranjak keluar. Saat saya melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri saya seperti ada yang menggenggam dan meremas kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduk saya udah gak ngerti lagi kondisinya kayak apa. Saya terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang saya ngerti. Pelan-pelan tangan saya berangsur normal, tapi leher saya jadi pegel. Mata saya agak kabur. Saya berusaha keluar untuk menghirup udara segar dan berhasil. Waktu mendekati maghrib, kata orang sebaiknya nggak cari perkara dengan waktu ini. Tapi saya seolah gak peduli. Saya gak mau semua tahayul ini membuat saya menjadi lemah. Saya pun melangkah mendekati sebuah sumur tua. Gak beberapa jauh dari rumah rusak itu, sekitar 5 langkah lagi saya sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala saya ada yang jatuh. Saya ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan saya. Seketika saya langsung lemas. Bulu kuduk saya udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang. Tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang saya gak bisa jabarkan. Rambut itu pun saya buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Mending gak dilanjutin deh kalau begini. Saya pun bergegas balik arah. Sumur itu urung saya dekati. Saya bermaksud kembali menjelajahi tempat ini keesokan paginya. Sabtu siang ceria. Wilayah sekitar situ rame, apalagi sedang ada festival burung yang digelar dekat lahan. Matahari udah paling menyengat. Harusnya saya gak ada kekhawatiran. Tapi entah, lahan itu memang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi memasuki perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Saya lihat orang-orang bersorak-sorai di arena pertandingan burung. Gak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh iya, Pak RT setempat sempat mencegah saya membeli lahan tersebut. Tapi setelah saya cerita kalau saya siap menanggung resikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu saya pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut. Saya minta ditemenin ngelihat sumur dan kuburan. Namun anehnya Pak RT gak mau dan menyuruh saya untuk ke sana sendiri saja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ dan satu persatu keluarganya meninggal secara misterius. Aduh, mampus.
Saya saranin Mas Jack, mending cari yang tersakti di antara yang sakti. Karena penghuni situ gak main-main, tutur Pak RT. Duh, saya udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu saya belum mulai ngebangun. Oke lah, coba besok saya datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Saya minta izinnya sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu. Pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silakan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali saya semakin ciut. Saya coba ikutin saran Pak RT ketimbang datengin bulldozer. Sudah bayar mahal tapi mangkrak. Esok harinya, Minggu, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak saya, dan akhirnya saya bersama Mang Aep membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon mangga yang ada di lahan tersebut. Pohonnya paling dekat dengan pagar bambu. Saya ceritakan kepada Mang Aep kalau semua pohon-pohon di sini berpenghuni. Hati-hati Mang, kata saya. Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Saya awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep, apalagi Mang Aep sholatnya juga rajin, gak kayak saya. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga, malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan hampir putus. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Saya histeris karena seumur-umur Mang Aep motong pohon, baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan, saya disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah, di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit. Mang Aep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain, padahal sempat terkena gergaji sedikit. Saya benar-benar nggak habis pikir. Di hari Senin saya mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget Mas Jack. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang. Tapi ternyata gak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal. Penunggu di situ gak sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat jam 12 malam, bawa aja beberapa benda. Bunga kuburan, kemenyan, jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin aja dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di atas mangkok tanah liat ya. Taruh semuanya di atas tampah. Rekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpuh dengan sumur. Pejamkan mata dan ucapkan mantra-mantra. Dia nyebutin mantranya. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya gak ngelakuin bagaimana Pak? Tanya saya. Ya gak masalah, tapi tanah itu terbengkalai, bergelusur saja. Sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit yang saya keluarin dong kalau seperti itu. Duh, saya jadi dilema berat nih. Akhirnya saya mencoba menyanggupi syarat Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi saya kan gak nantangin ya. Sama saja, kata Pak RT. Ya sudah, saya ikutin. Hari Kamis, malam Jumat, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Suasana tempat itu udah benar-benar serem banget. Serem, suram, gelap, gak ada orang, gak satu pun makhluk bernama manusia yang saya temui. Saya benar-benar merinding karena saya gak ngerti siapa yang saya hadapi.
Pelan-pelan saya masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba saya mendengarkan suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Saya gemeteran hebat. Saya gak sanggup nerusin langkah. Pas saya balik badan, tukang nasi goreng yang saya jumpai di awal ada di depan muka saya. Kapan datangnya? Saya gak dengar. Seketika saya langsung melihat ke arah kaki. "Saya orang kok mas, gak usah takut," ujarnya meyakinkan saya. Saya lega dan agak bersyukur. Saya langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan saya ceritain kalau saya mau bawa sesajen buat penunggu di situ. Saya kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin. Dan ia cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat. Karena mereka gak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin saya putus asa. Masa iya lahan yang udah saya beli gak bisa saya olah? Terus ngapain gitu saya beli? Udin memperhatikan saya. Dia kayaknya ngerti apa isi hati saya yang galau ini. Saya tunjukin ya mas. Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya? Itu terserah mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mata saya dan dengan tangannya sekitar 2 detik lalu membukanya lagi. Diapain saya? Bukti saja. Sekarang saya sudah buka mata batin mas. Lihat ke arah lahan itu, kata Udin. Saya langsung kaget. Saya ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah saya. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika saya pusing dan hampir pingsan, tapi Udin berhasil membuat saya tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, saya melihat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiri saya dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan di si Udin ke arah lahan. Begitu pula dengan tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajak saya untuk pergi dari tempat itu. Katanya, bermalam di satu rumah warga yang tempatnya gak jauh dari lahan. Udin menyuruh saya. Lah, apa kabar mobil saya? Udah, tinggal aja, ambil saja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Saya nurut. Gak kerasa, si Udin lari sambil memegang tangan saya. Ah, ya sudahlah. Momen kepepet. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada saya. Hehe. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan saya masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih, minum air ini. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Saya nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi ya. Entahlah. Joko ini kayaknya seumuran saya. Dari namanya, saya udah tahu kalau dia orang Jawa. Ngomong-ngomong, saya gak muntah, jadi saya berarti bersih. Dari kebun yang itu ya, bawa apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Saya cuma bengong, gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat saya. Saya gak bisa ngomong. Joko mengajak saya
ambil air wudhu, saya nurut aja sama dia. Setelah itu saya sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Dan saya mengangguk. Pertama-tama, Joko menyebutkan jika Kusnudin sudah tiada dan yang antar saya ke tempat Joko adalah jiwanya. Kaget, saya langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah saya jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Ngontraknya di belakang saya. Tuh, mau lihat? Joko menawarkan saya dan saya menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin banget. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna dari seseorang. Saya sempat mikir ke Pak Dudung atau Pak Haji, tapi Joko menggeleng dan melarang saya untuk berburuk sangka ke orang lain. Intinya, yang tadi menyelamatkan saya karena jiwanya Udin gak terima kalau saya kenapa-napa. Ya Allah, baik banget sih Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas Jack. Saya sempat mendoakan Mas Jack supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main. Gelap banget. Tapi ternyata Mas Jack belum dikehendaki sama Allah SWT untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi terang si Joko. Joko menyarankan saya mandi sebelum keluar dari rumah untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan saya. Saya nurut aja. Kelar mandi, Joko memberikan saya seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang saya pakai sampai dalemannya pun ditaruh di kantung plastik lalu dibakar, dan saya nurut aja. Sayup adzan subuh pun kedengeran. Joko ngajak saya untuk sholat. Saya ikut, lumayan tenang ketika selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi bukan Mas, jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Saya penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengkoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karena tempat itu memang penuh dengan warga astral, gak ada untungnya memaksakan diri. Kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah untuk umat. Beda lagi ceritanya, arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang yang soleh, cerita Joko. Saya pun merenungkan kata Joko. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual tanah itu saja. Tempat tepat pada November 2007. Banyak orang nanya kenapa gak diwakafin. Saya realistis aja. Duit buat beli lahan cukup lumayan. Kalau saya putar kembali untuk bisnis saya, beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau. Toh hasil penjualan 2,5%-nya gak pernah absen dari saya sedekahin. Namun hingga kini pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang lagi, menghilang lagi, entah kenapa. Dan cukup sekian tentang cerita dari kisah lahan angker mencari tuan yang ada di Bekasi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.